Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya, Ibu Robiah. Anak-anakku kelas 8, Cahayu Cahabagus MTSN 3 Ngawi. Apa kabar kalian saat ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan di era pandemi saat ini. Materi kita kali ini adalah tentang komik. Pasti kalian semua tahu ya apa itu komik, atau bahkan ada yang senang banget baca komik. Menyenangkan soalnya ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran saat ini yaitu yang pertama, memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik. Yang kedua, menggambar komik dengan berbagai teknik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Siswa mampu memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik. Yang kedua, siswa mampu menggambar komik dengan berbagai teknik. Apa sih itu komik? Atau apa pengertian komik? Yuk kita lihat yuk. Menurut Danesi, komik adalah narasi yang dibuat melalui beberapa gambar berderet yang disekat oleh garis-garis horizontal, strip atau kotak, dan dilengkapi dengan teks verbal dari kiri ke kanan, secara runtut. Menurut Setiawan, komik secara umum adalah cerita bergambar yang biasanya terdapat dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk, pada umumnya cerita komik mudah dicerna dan lucu. Jadi bisa disimpulkan bahwa komik adalah karya seni yang terdiri dari komposisi gambar dan tulisan atau huruf sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui teks atau verbal maupun non-verbal, pesan atau cerita yang dihasilkan oleh gambar. Ada 3 cara dalam membuat komik, atau 3 teknik dalam membuat komik. Teknik yang pertama adalah teknik tradisional. Teknik tradisional yaitu membuat komik dengan alat dan bahan yang relatif tradisional seperti kertas, pensil warna, penghapus, penggaris, cat air, cutter, tinta, dan hair dryer untuk mengeringkan tinta. Jadi semua dibuat secara manual. Jadi menggambar di kertas, kemudian ditebalkan, diwarnai, diberi tulisan, semuanya dengan cara manual. Bisa kalian lihat contoh di gambar, ada komikus yang membuat komik dengan cara manual. Juga ada Tintin dengan berlembar-lembar karya komiknya. Teknik yang kedua yaitu hybrid teknik. Merupakan gabungan cara tradisional dan cara digital. Presentasenya tergantung kesukaan dari komikus atau sang pembuat komik. Jadi bisa saja mereka membuat sketnya atau gambar-gambarnya menggunakan pensil, kemudian menggunakan alat digital untuk kesempurnaannya atau detail-detailnya, juga untuk tulisan-tulisannya. Jadi menggabungkan antara teknik tradisional dan teknik digital, atau alat tradisional dengan alat digital. Bisa dilihat di gambar. Jadi alat-alat tradisional seperti kertas, pensil, drawing dan sebagainya masih ada, tetapi juga ada alat-alat scanner ya. Dan nanti untuk mempertajam atau membuat detail-detail gambar pada komputer. Teknik yang ketiga adalah digital teknik atau teknik digital, yaitu membuat komik dengan cara murni digital. Jadi semua proses dari awal sampai akhir secara digital. Menggambar, membuat sketnya ya, kemudian mempertebalnya, mewarnai, kemudian memberikan tulisan,
semua dikerjakan secara digital di komputer atau tablet yang biasa digunakan oleh seorang komikus. Jadi semuanya melalui proses digital, sudah tidak memerlukan scanner lagi. Dan alat-alat tradisional tentunya sudah tidak diperlukan, semua menggunakan komputer. Bisa kalian lihat pada contoh seorang komikus Indonesia menggunakan tablet, semuanya menggunakan tablet. Proses yang dilalui dalam membuat komik dari awal sampai akhir sampai finishing semua menggunakan tablet atau komputer. Ada beberapa syarat dalam membuat komik. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Topik ini merupakan hal utama yang harus ditentukan. Imajinasi dari komikus harus tertuang lewat komik yang sudah ditentukan topiknya. Kemudian kita juga harus menentukan tujuannya. Apa tujuan komik yang dibuat? Apakah untuk menyampaikan sebuah pesan ataukah hanya untuk hiburan saja? Jadi harus ada topik dan tujuan. Yang kedua adalah kalimatnya singkat dan mudah diingat. Jadi kalimat yang digunakan dalam komik itu tidak terlalu panjang atau tidak bertele-tele. Jadi singkat saja, tapi mudah dipahami dan diingat oleh pembaca. Yang ketiga adalah gambar atau menggunakan gambar. Gambar dalam komik merupakan suatu kesatuan dengan teks yang dibuat. Gambar ini merupakan ilustrasi dari teks dalam komik. Di gambar ini sangat penting, bahkan ada yang mengatakan bahwa komik itu adalah cerita bergambar. Jadi gambar itu pun sudah mewakili pesan yang kita ingin sampaikan kepada orang lain. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat komik? Ada 8 langkah dalam membuat komik, yaitu yang pertama, membuat plot. Membuat plot ini sebagai benang merah dari sebuah cerita. Di dalamnya ada watak tokoh dan bagaimana jalan cerita yang ingin kita buat. Yang kedua, membuat draft menggunakan pensil. Membuat draftnya dengan menggunakan pensil agar mudah dihapus jika ada kesalahan. Draft ini kita buat urutan-urutan dari gambar yang akan kita jadikan komik, ya. Kemudian yang ketiga, membentuk outline gambar. Setelah selesai membuat gambar dengan pensil, saatnya kita mempertebal dengan menggunakan drawing pen. Jadi gambar-gambar yang ingin kita tebali, semuanya ditebali. Kemudian yang ingin lebih menonjol lagi, ditambahkan lagi penebalannya sehingga lebih detail lagi. Yang keempat, menghapus bekas pensil agar gambar tidak bertumpukan atau berbayang, sehingga karya kita akan menjadi lebih rapi. Yang kelima, membuat detail gambar untuk memperindah gambar dengan cara mewarnai atau drawing pen tadi, ya. Kemudian membenarkan pose tokoh dari komik yang kita buat, atau memperjelas lagi detail-detail yang ingin kita tunjukkan. Yang keenam, melakukan koreksi. Hal ini penting ketika melakukan proses kreativitas agar karya yang disajikan berkualitas. Jadi mengoreksi gambar yang sudah kita buat tadi, apa sudah cukup bagus ataukah kurang, di bagian yang harus dihilangkan atau bagian yang harus ditebalkan lagi. Itu melakukan koreksi. Yang ketujuh, menambahkan screen tone pada tonik. Screen tone ini maksudnya adalah membuat detail gambar agar semakin tajam. Yang ketujuh, menambahkan screen tone pada komik. Screen tone ini maksudnya adalah membuat detail gambar agar semakin tajam. Kita bisa menggunakan aplikasi Photoshop atau lainnya
membuat komik sesuai dengan plot yang kita buat sehingga gambar yang dihasilkan semakin hidup. Yang kedelapan adalah membuat dialog. Ini langkah terakhir yang kita lakukan. Jadi meletakkan tulisan yang sudah kita konsep pada bagian di antara bagian gambar yang sudah kita buat. Ini bisa secara manual, juga bisa menggunakan komputer. Di bawah ini ada beberapa contoh dari karya komik yang ada, yang dibuat oleh musikus-musikus Indonesia. Ada yang bertema pendidikan, tema kesehatan, dan tema hiburan. Bisa menjadi referensi kalian untuk nanti membuat komik dengan karakter kalian sendiri. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, komik adalah karya seni yang terdiri dari komposisi gambar dan tulisan atau huruf sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui teks atau verbal atau non-verbal, pesan atau cerita yang dihasilkan oleh gambar. Yang kedua, teknik membuat komik ada 3, yaitu teknik tradisional, yang kedua teknik hibrid, dan teknik digital. Kemudian langkah-langkah dalam membuat komik yaitu 1. Membuat plot, 2. Membuat draft gambar, 3. Membentuk outline, 4. Menghapus bekas pensil, 5. Membuat detail gambar, 6. Melakukan koreksi, 7. Menambahkan screen tone, dan 8. Yang terakhir membuat dialog komik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami. Dan untuk tugas kalian, silahkan nanti membuat sebuah komik dengan tema pendidikan atau tema kesehatan, atau juga komik dengan tema hiburan. Bisa browsing-browsing dulu untuk referensi kalian, kemudian nanti mencoba membuat sendiri dengan karakter kalian sendiri, karakter tokoh dari yang kalian imajinasikan sendiri atau kreativitas kalian sendiri. Jadi silakan nanti dibuat sebuah komik dengan kreativitas kalian, imajinasi kalian. Bisa menggunakan contoh-contoh atau browsing-browsing sebagai referensi atau literatur dalam membuat komik. Insya Allah kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan pemerintah sehingga tidak mudah sakit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.